Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanang Syafi'i dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang akan mempresentasikan hasil observasi pada minggu lalu. Saya observasi di MTS Darul Amanah Singawada, yang mana yaitu bertempat di Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Kenapa saya mengambil observasi di sana? Karena saya termasuk alumni dari sana. Jadi saya beranikan diri untuk observasi di sana. Walaupun dengan data atau hasil tidak sempurna, namun saya semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Baik, selanjutnya di masa pandemi ini mungkin sangat sulit untuk kita menjumpai langsung dengan murid. Akan tetapi di sini pondok pesantren, karena MTS Darul Amanah ini sebuah lembaga yang mana dia itu di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Darul Amanah, yang terdapat DTA, terus MTS dan SMA dan pondok pesantren. Nah, lanjut lagi bahwa saya di sini menerangkan dengan metode pengumpulannya. Metode pengumpulan di masa pandemi ini mungkin sangat ringan karena dia menggunakan sosial media atau dengan media. Nah, sosial medianya seperti WhatsApp chat. Nah, saya atau dengan Facebook grup dari MTS Darul Amanah. Lalu dari media saya menggunakan web yang telah diberikan oleh kepala sekolah yang telah memberikan saya kepercayaannya kepada saya. Lalu di sini saya akan menerangkan tentang madrasah sanawiyah di Darul Amanah tersebut, yang mana madrasah ini secara geografis berada di kaki Gunung Ciremai sebelah utara yang tidak jauh dari pusat kota, yang iklimnya sejuk dan nyaman, jadi membuat para pencari ilmu itu menjadi nyaman dan ketika menerima ilmu. Dan bertepatan di desa berdiri pada tahun 1992 oleh Kiai Haji Basyuni, yang terletak pada Dusun Andansari, RT 3 RW 3, Desa Singawada, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Identitas MTS Darul Amanah yaitu Kepala Madrasah DRA Ade Mardiana MPDI, akreditasi B, waktu belajar pagi sampai sore, yang mana itu full day. Ya. Lalu di sini tertera NSM, NPSN, status bentuk pendidikan, penyelenggara, SK pendiri sekolah, tinggal SK sendirian, SK izin operasional, terus tinggal SK isi operasional, luas tanah milik. Nah, jadi di sini tidak ada luas tanah pinjam ataupun sewa, dia tanah hak milik. Lalu dari data guru laki-laki itu ada 11, lalu perempuannya ada 10. Kemudian siswanya ada 125 orang dan perempuannya ada 139. Dari jumlah guru jadi 21 dari laki-laki dan perempuan, dan jumlah siswa itu 264. Dan data sarana penunjang, katanya mungkin di sini hanya sedikit yang dapat saya kumpulkan datanya, karena ini juga karena kerja terbatas dengan jarak dan terbatas dengan kehadiran saya untuk bisa berjumpa langsung. Untuk data sarana penunjang, satu ruang kelas
itu ada 10, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 terdiri dari AB dan AB ini jumlahnya 6, tambah ruang laboratorium 7, terus ruang guru 11, ruang praktek 12, ruang praktek jadi 9, terus tambah lagi ruang perpustakaan jadi 10. Nah itu ruang-ruang kelasnya. Laboratorium 1, perpustakaan 1, mahasiswa musola 1, lapangan olahraga. Nah itu tidak ada untuk di MTS ini dan UKS atau UKM itu 1. Jumlahnya ada 14. Lalu dengan program pelaksanaan di MTS ini, kegiatan akademik MTS Darul Amanah berkarakteristik yang pertama saya bahas karakteristik dulu. Karakteristik di sini adalah di bawah nama Yayasan Darul Amanah yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang terdiri dari pondok pesantren, MI, MTS, SMA, yang mana semua kegiatan itu mereka itu menjadi satu peraturan atau satu naungan di atas naungan Yayasan Darul Amanah. Untuk visi misi itu visi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas, mandiri, dan berakhlakul karimah. Dan misi terwujudnya yayasan yang mandiri, menanamkan kepribadian yang berakhlakul karimah, menanamkan pengetahuan dan teknologi yang disebut intek, dan landasan ilmu dan takwa itu meningkatkan layanan pendidikan, membentuk kader sumber daya manusia mandiri. Itulah visi misi dari MTS Darul Amanah, yang mana visi misi ini karena di bawah naungan pondok pesantren, maka semua siswanya harus mengembangkan skill, yang mana skill itu diantaranya itu bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfidz Al-Quran, lalu mampu membaca kitab kuning, menguasai teknologi atau TIK, dan wirausaha. Sistem pendidikan di MTS Darul Amanah itu sistem pendidikan full day, di bawah pengawasan 24 jam bagi yang berada di lingkungan pondok pesantren. Nah, kemudian kurikulumnya itu melalui Kemendikbud, Kemenak, pondok pesantren modern dan Islam. Itu dari segi kurikulum atau pendidikan yang ada di MTS. Lalu proses belajar mengajar dari hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 23 mulai. Terus Jumat jam 7 sampai jam 11. Nah, kenapa sampai jam 11? Karena dia akan melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kenapa tidak lanjut sekolah? Karena dia ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Hanya Sabtu. Nah, di Sabtu ini full day lagi ya, jam 7 sampai jam 14.30. Seperti itu. Lalu pakaian atau seragam yang biasa digunakan pada hari-hari sekolah. Dari Senin sampai Selasa itu baju putih, celana hitam, dan peci dan dasi. Lalu Rabu dan Kamis baju batik, celana hitam, dan dasi. Jumat baju muslim atau kemeja, celana kain. Yang penting sopan dan rapi. Yang terakhir Sabtu itu baju pramuka dan celana pramuka. Itulah pakaian atau seragam siswa-siswi yang Darul Amanah. Dan dari semuanya tadi, MTS ini lumayan disiplin, karena ketika kita memasuki kelas, semua harus masuk pada jam yang ditentukan. Seperti tadi jam 7 sudah harus masuk. Kenapa? Karena ketika dia terlambat bisa 5 menit atau 10 menit, maka akan disanksi oleh guru. Seperti itu. Kemudian ketika tidak menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan yang tadi, sesuai dengan tertera yang tadi, maka dia pun akan dikenakan sanksi. Seperti itu. Ya, Senin harus pakai baju putih tapi dia pakai baju batik, tidak
bisa karena udah melanggar. Kemudian ada kegiatan non akademik. Nah, non akademik ini terdapat yaitu itu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan secara klasikal, baik teori ruang kelas maupun praktek di laboratorium. Kegiatan muatan lokal dilaksanakan secara jadwal, baik dalam intra maupun pada siang hari, yang meliputi program unggulan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan komputer. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, yang mana diantaranya kegiatan itu yaitu marching band, marawis, rebana, hadroh, nasyid, gitar, pencak silat, lettering atau melukis, kaligrafi, dan lain-lain. Ekstrakurikuler wajib itu pramuka, terus pidato 3 bahasa, yang mana bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kajian kitab kuning, Bandungan atau Sorogan. Nah, itu dilakukan setelah melakukan selesai sekolah. Kemudian ada olahraga mingguan yang itu biasa dilakukan oleh anak-anak pondok pesantren Darul Amanah di hari Jumat dan Minggu, seperti itu. Terus ada lagi isi gosah atau tausiah itu marhabanan itu biasa dilakukan pada malam Jumat. Nah, terus kegiatan tahunan di sini latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Lalu lagi ada MTQ, lomba drama 2 bahasa, lomba puisi 2 bahasa, lomba pidato 3 bahasa, dan lomba majalah dinding 3 bahasa. Itu menerapkan kepada bahasa. Yang terakhir itu khataman atau milad yayasan, organisasi santri Darul Amanah atau Ustaz. Karena organisasi di bawah naungan yayasan. Kemudian kesimpulannya dari kegiatan magang 1 ini dilaksanakan di MTS Darul Amanah selama 2 hari yang melalui media online dan media yang sudah diberikan oleh saya dari kepala sekolah, dari media yang telah saya cantum dalam makalah ini. Dan saran saya, pastinya akan saran. Pastinya saya merasa kesulitan di mana saya hanya bermodalkan dengan media dengan jarak jauh dan waktu yang sangat terbatas, seperti itu. Lalu dengan lembar pengesahan itu saya melalui WhatsApp chat. Sebelumnya saya kirim sebuah file kepada salah satu kawan saya di sana menjadi guru SKI atau sejarah budaya Islam. Saya kirim ke sana, tolong sampaikan surat ini kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menerimanya langsung ditandatangani, dan saya minta izin mencari data-data atau semua yang berkaitan dengan MTS Darul Amanah melalui media-media dan dari brosur MTS Darul Amanah ini, atau dengan bisa disebut dengan yayasan dan atau data dari yayasan. Seperti itu. Karena terbatasnya waktu, terus jarak-jarak yang tidak memungkinkan, tambah lagi dengan kondisi seperti sekarang ini, yaitu COVID-19 yang merasakan semua dunia. Saran saya, sebagai calon yang profesional, mahasiswa magang harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh dan informasi sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Mungkin saya di sini kurang, kenapa saya berikan saran ini, karena saya sendiri pun kurang dalam penyampaian data, tapi saya mencoba untuk semaksimal saya untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa yang ada di lingkungan. Lalu bagi mahasiswa
Bagi mahasiswa magang sebaiknya ikut terlibat dalam membangun sekolah, misalnya ikut berpartisipasi, membantu guru atau karyawan dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Karena saya jauh dari lingkungan sekolah, maka saya tentukan saat ini saya tidak bisa langsung membantu guru, staf, dan pekerja. Lalu yang terakhir, perlu ketersediaan waktu bagi dosen antar mahasiswa sebelum magang atau penutupan magang seperti itu. Jadi perlu pengantaran terlebih dahulu dari dosen untuk menghantarkan ilmu magang ini, karena kami juga sebagai semester 3 yang baru pertama kali diterjun dalam mata kuliah magang ini kesulitan dalam menyampaikan atau mengumpulkan data-data yang telah kami kumpulkan, karena kami tidak tahu teknis bagaimana cara real atau fakta yang ada. Namun saya bisa mungkin, dan di sini tertera dalam makalah yaitu lampiran-lampiran yang saya upload, saya download dari Facebook dan dari web. Nah, sekian dari saya, mungkin kurang lebih maaf. Ya, wassalamualaikum.